Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sampai berjumpa kembali di minggu pagi ini, minggu yang ditunggu-tunggu, yaitu ibadah raya di GBT Lumajang. Walaupun kita masih berjumpa secara online, semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap bersemangat dalam memuji Tuhan. Dan semoga Bapak Ibu Saudara di rumah senantiasa diberkati oleh berkat kesehatan, berkat yang berlimpah jasmani maupun rohani. Amin. Dan pengumuman gereja pada minggu sepekan ini, hari Sabtu jam 5:30 sore ada ibadah pemuda dan juga remaja. Jadi mari pemuda dan remaja maupun Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri pemuda maupun remaja, mari bergabung ikut Zoom jam 5:30 sore di hari Sabtu. Juga untuk ibadah raya minggu depan kita masih tetap Zoom 6:30 di channel YouTube GBT Lumajang. Dan sebentar lagi setelah ibadah raya selesai jam 9 kita ada ibadah sekolah minggu. Jadi untuk Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri yang masih kecil, TK maupun SD, boleh bergabung ikut bersama kami agar kita bertumbuh bersama-sama untuk melayani Tuhan. Dan untuk persembahan persepuluhan, persembahan kolektan maupun persembahan dana gereja buat operasional, Bapak Ibu bisa mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1251 937 937. Saya ulangi kembali, 1251 937 937 atas nama GBT Lumajang. Tidak ada pengumuman yang lain. Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, kita semua dalam keadaan sehat, puji nama Tuhan. Saya undang kami semua boleh berdoa, kita bersatu hati sebelum kita mulai pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, sebab kasih setiamu Tuhan tidak pernah habis-habisnya buat setiap kami Tuhan. Bahkan sampai pagi hari ini Bapa, kami boleh beribadah online Tuhan, kami mengucap syukur sebab semua karena penyertaan dan kasih setia Tuhan yang setia buat kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Bila satu suara, satu hati kami boleh menyatakan bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yo. Semua boleh bertepuk tangan. Yo. Amin. Kami mau nyatakan Kau Tuhan. Sebab terpujilah. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kau kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Oh, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu megah selamanya. Sama-sama katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan lebih dahsyat lagi, bahwa terpujilah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu.
semua diberkati. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita mempersiapkan hati kita untuk ditanam oleh benih firman Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang suci Tuhan. Maha mulia. Allah Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau kudus Tuhan. Dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan Engkau Allah yang suci, Allah yang suci. Memuji-Mu Tuhan, bumi pun seru. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kau kudus, oh kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan.
Sekali lagi, haleluya, haleluya, amin, haleluya, sebab Kau kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan. Say haleluya, 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 terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, sebab terpujilah nama Tuhan. Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, hanya namamu Yesus, namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sudah menjadi Tuhan, sudah menjadi gembala buat kami Bapa. Kau sudah menjadi penolong buat kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kiranya kasih setiamu Bapa kekal untuk selama-lamanya Tuhan atas hidup kami Bapa. Tuhan, terpujilah namamu Bapa di bumi baik di surga Tuhan. Kerajaanmu Tuhan semakin diperluas di bumi Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk menerima benih firman-Mu Bapa yang boleh Tuhan tanam dalam setiap hati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mampu melakukan setiap benih firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, haleluya. Amin. Amin. Thank you. Puji Tuhan, Shalom. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bersyukur untuk kesempatan ini di mana kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberi kepada kami hati yang selalu rindu untuk bertemu Tuhan melalui ibadah kami ini. Biarlah kiranya kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua yang mendengarkan, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan ketika kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Berkati firman-Mu yang kami dengar, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan yang lalu saya pernah menyampaikan renungan yang bertema dewasa di dalam iman. Nah, mau dikatakan ini lanjutannya silahkan, mau ini berdiri sendiri sebagai renungan yang bertema kuat dalam iman, terserah saudara. Tapi kalau saya boleh menggabungkan, kurang lebih berarti begini. Jadi iman yang kuat itu adalah iman yang dewasa. Logikanya seperti itu kan, kalau kita melihat kehidupan anak-anak ya dibanding dengan orang dewasa ya tentu sangat berbeda kekuatannya. Nah, begitu juga dengan iman. Baik, renungan yang saya beri tema kuat dalam iman ini, bacaan ayatnya bisa kita baca bersama dari surat Kolose pasal 2 pada ayat yang ke-7. Baik, saudara yang bisa membaca, mari kita akan baca bersama-sama surat Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan dasar ayat inilah saya mengambil sebuah tema renungan tentang kuat dalam iman. Ya, karena ayat ini mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, kita semua tahu kalau seandainya iman itu digambarkan dengan sebuah pohon, ya, maka sudah dapat dipastikan semakin akarnya itu banyak, semakin akarnya itu tertancap ke tanah semakin dalam, semakin banyak, maka pohon itu pasti semakin kuat. Nah, begitu juga dengan sebuah bangunan, ya. Ayat berikutnya, kalimat berikutnya mengatakan, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman dan yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ya, jadi kalau saya kembali merenungkan tentang tema renungan ini, iman itu dalam ayat ini digambarkan dengan dua hal, yaitu yang pertama, bagaikan sebuah pohon yang akarnya itu harus semakin banyak dan semakin dalam tertancap ke tanah. Dan yang kedua, jika diumpamakan dengan sebuah bangunan, maka yang diutamakan sebuah bangunan itu adalah bahwa pondasinya harus kuat. Nah, saya browsing, mencoba mencari tahu tentang sebuah bangunan yang di luar negeri, di sana oleh orang Indonesia disebut sebagai gedung pencakar langit. Artinya gedung yang menjulang tinggi. Ya. Nah, ternyata rahasianya adalah kenapa bisa berani membangun seperti itu. Rahasianya adalah pada pondasinya. Nah, baik. Mari kita lihat bagian pertama tentang berakar dulu, ya, karena kalimat ini mengatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, seperti apa berakar itu? Ya. Nah, seperti apa berakar itu? Nah, saya punya sebuah gambaran di sini. Ketika sebuah pohon itu akarnya kuat, ya, maka pohon itu pasti kuat. Diterjang angin ke sana kemari, karena tertancap dalam ke tanah, maka akarnya kuat. Ya, jadi banyak pohon yang menjadi tumbang ketika ada angin keras bertiup, gara-gara akarnya tidak kuat aja. Ya, nah makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya sebagai orang beriman, supaya iman kita kuat, maka kita harus, kalau digambarkan seperti pohon itu, terus berakar. Ya, terus berakar. Makanya saya berani menentukan atau membuat sebuah kalimat bahwa akar itu menentukan kekuatan. Kalau saudara setuju dengan saya, coba katakan bersama dengan saya, akar menentukan kekuatan. 2, 3, akar menentukan kekuatan. Jadi kalau saya kembali kepada tema bahwa iman yang kuat adalah iman yang akarnya kuat. Ya. Kenapa demikian? Coba kita akan belajar lebih jauh, karena tugas akar itu ternyata ketika saya teliti mencari nutrisi yang ada di dalam tanah, kemudian nutrisi itu yang diserap oleh akar dari dalam tanah itu dialirkan ke batang, ke daun, oleh daun diolah lagi, ya, sehingga pohon itu bukan hanya makin bertumbuh ke atas, batangnya makin besar, daunnya makin banyak, tapi akarnya juga makin banyak dan makin kuat. Nah, jadi tidak salah kalau firman Tuhan mengatakan kepada kita sekalian pada pagi ini supaya kita memiliki iman yang kuat. Dan supaya iman kita kuat kalau digambarkan dengan sebuah pohon, akarnya harus bekerja dengan baik. Nah, apa ayat firman Tuhan yang mendukung bagian ini? Saudaraku, di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat itu mengatakan, ya, tetapi jawab Yesus, ada tertulis,
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara, kalau saya membandingkan dengan akar pohon seperti ini, semakin akar itu terus bergerak mencari nutrisi, maka pohon itu semakin kuat. Nah, begitu juga manusia. Secara jasmani, kalau dia mau kuat, saudara, mau tidak mau dia harus makan. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus di dalam dunia ini dia puasa, ya, iblis tahu bahwa dia butuh makanan karena perutnya lapar, maka iblis mencobai, ya, supaya Yesus menjadikan batu itu menjadi roti. Supaya Yesus mengubah batu itu menjadi roti. Sebenarnya bukan masalah bagi Yesus untuk mengubah batu itu menjadi roti. Tapi yang menjadi masalah adalah kenapa dia harus nurut sama iblis, saya pikir begitu. Nah, tapi jawaban ini bagi saya secara pribadi memberi pengertian seperti ini. Kalau kita mau memiliki iman yang kuat, maka kita butuh makanan rohani yang sehat. Kita butuh firman Tuhan yang segar, yang pasti dapat menguatkan iman kita. Nah, saudaraku, itu sebabnya mari kita gambarkan bahwa diri kita itu seperti akar pohon yang harus terus bergerak mencari nutrisi. Nutrisi bagi iman saudara adalah firman Tuhan. Nah, di Injil Matius pasal 4 ayat 4 ini sekaligus memberitahu kepada kita bahwa ketika cobaan datang, ujian datang, sama seperti Yesus atau seperti konteks Matius pasal 4 ayat 4 ini adalah Yesus dicobai. Nah, bukankah setiap kita juga tidak luput dari dicobai? Saudara, tidak ada kekuatan lain yang bisa kita buat. Tidak ada kekuatan lain yang membuat iman kita kuat kecuali terus menerus kita harus seperti akar. Kita harus terus menerus mencari firman yang kita tahu bisa memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, terlebih di masa pandemi ini, ya, ibadah sudah mungkin lama tidak kita lakukan, dan kalau secara pribadi kita tidak bergerak seperti akar pohon ini, maka dipastikan jangan lagi iman menjadi kuat, mati yang pasti. Nah, jangan sampai iman kita mati. Saudara, mari kita terus bergerak, mencari dan mencari, merenungkan dan merenungkan firman. Nah, itu sebabnya saya senang menyambung bagian ini dengan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang mengatakan, berbahagialah orang. Nah, perhatikan. Kalau orang imannya kuat itu pasti menjadi orang yang berbahagia. Nah, makanya firman Tuhan mengatakan, ya, di kitab Mazmur ini, berbahagialah orang. Orang apa? Yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Ya. Yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi, perhatikan, yang kesukaannya ialah firman Tuhan atau Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu, firman itu, siang dan malam. Nah, perhatikan hasilnya ketika orang itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa hasilnya? Ya, saudaraku, di Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga ini, pada ayat yang ketiga mengatakan, ya,
Ia kan seperti pohon. Pohon yang apa? Saudaraku, bukan sembarang pohon yang akarnya tidak kuat. Tetapi digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Dan perhatikan kalimat terakhir itu luar biasa. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, tentu kita ingin punya kehidupan seperti ini. Saudaraku, kehidupan yang seperti ini menggambarkan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Wah, ini luar biasa. Bukankah kita banyak pengalaman bahwa seringkali yang kita kerjakan bukan berhasil, tapi malah gagal. Ya, pengen praktek, bikin kue, gagal. Pengen mempraktekkan masakan tertentu yang membayangkan rasanya lezat, enak, ternyata enggak enak. Nah, saudaraku, pengen bertani dengan pemikiran, waduh ini kalau benih 1 kilo saya tanam nanti jadi 1 kintal, wah saya untung. Tapi ternyata enggak bisa berhasil. Nah, seringkali kita banyak mengalami kegagalan. Tapi mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, yang imannya kuat, yang imannya berakar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Firman Tuhan mengatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara tahu pohon yang ditanam di tepi aliran air itu enggak akan kekurangan makanan. Karena kita semua tahu bahwa kebutuhan utama pohon itu yang pertama air dulu. Nah, selain air, di tanah yang sama yang mengandung air itu ada nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh pohon itu. Nah, ketika akarnya terus bergerak, pohon itu pasti semakin kuat. Saudaraku, ini mengingatkan kepada saya untuk jangan jadi Kristen yang pasif. Jangan jadi Kristen yang masa bodoh. Alah oleh baktian juga baktian gak oleh ya wis turu wae. Itu pasif. Bisa mengikuti ibadah ya mengikuti, kalau enggak ya. Nah, saudara, masa bodoh dengan kehidupan kita. Kalau Anda masa bodoh dengan kehidupan saudara, maka iman saudara tidak akan menjadi kuat. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Saudaraku, dan kalau iman kita tidak kuat, bukan orang lain yang rugi, bukan pendeta yang rugi, tapi Anda sendiri. Nah, itu sebabnya sekali lagi diingatkan ya melalui renungan ini untuk memiliki iman yang kuat. Dan supaya iman kita kuat, kita harus bergerak terus seperti akar pohon yang mencari nutrisi yang bisa menguatkan pohon itu. Kalau orang Kristen adalah mari kita bergerak terus. Dengan semakin canggihnya teknologi, kita bisa mengakses ya khotbah siapa saja, khotbah pendeta-pendeta yang terkenal, yang sudah berhasil, yang punya ribuan jemaat, yang punya karunia mujizat. Sudah, tidak kekurangan sarana sebenarnya bagi kita asal kita mau. Ya, terlebih sebagai anggota jemaat gereja lokal, nah kita tentu harus mengikuti apa yang sudah disepakati bersama demi pertumbuhan iman kita. Ya, nah, kiranya kita terus bisa memanfaatkan dengan baik sarana-sarana termasuk apa yang sedang kita lakukan bersama saat ini. Saudara yang mengikuti kegiatan ini, saya sangat berharap kita semua memiliki iman yang kuat. Haleluya. Nah, saudara, kalimat terakhir untuk menutup bagian pertama ini merupakan fakta ya, bahwa tanaman subur atau tidak itu bergantung pada apa yang diserap. Begitu juga iman. Ya, kondisi iman saudara akan kuat, akan sehat, itu bergantung dengan firman Tuhan seperti apa
yang saudara senangi? Ya mungkin ada yang jawab, oh saya senang firman Tuhan itu yang menghibur, yang membuat saya tertawa terbahak-bahak karena hidup ini sudah susah, lalu pergi ke gereja diancam-ancam lagi oleh pendeta. Nah itu terserah saudara. Tapi saya hanya ingin menasihatkan, carilah firman yang bisa membuat iman saudara bertumbuh. Ya, jadi kita ke gereja bukan cari hiburan, tapi kita cari Tuhan melalui firman. Karena ketika kita mendapatkan firman dan firman itu kemudian kita renungkan siang dan malam, ya, maka kita seperti akar yang terus bergerak, yang terus mencari nutrisi demi kekuatan pohon itu. Kalau saudara dan saya, kita terus bergerak mencari firman demi supaya iman kita makin menjadi kuat. Ya, di zaman seperti ini penting sekali memiliki iman yang kuat. Baik, kita akan melihat di bagian yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita membaca ayatnya yang terdapat dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 itu, selain supaya kita berakar di dalam Kristus seperti sebuah pohon, maka surat Kolose juga mengingatkan dan dibangun di atas Dia. Jadi kalau dibangun itu berarti iman itu juga digambarkan seperti sebuah bangunan. Nah, saudara tahu bangunan juga kuat dan tidaknya itu ditentukan oleh pondasinya. Ya, maka kalau saudara belajar tentang bangunan, wah banyak sekali macam-macam atau model-model pondasi. Ada pondasi yang disebut cakar ayam, ada pondasi yang disebut pondasi paku bumi. Wah, macam-macam. Jadi paku bumi itu seperti tiang listrik itu ditancapkan ke tanah dan itu pasti untuk gedung bertingkat yang tinggi. Ya, cakar ayam saya sendiri pernah mengerjakannya. Ya, tanah itu digerong melebar. Nah, setelah itu diisi dengan material ya pasir, semen, batu, wah sehingga bisa menyangga bangunan itu dengan kuat. Nah, saudara, begitu juga dengan iman. Ya, mari kita belajar terus. Tadi iman digambarkan seperti sebuah pohon yang akarnya harus terus bergerak. Nah, sekarang iman juga digambarkan oleh Rasul Paulus itu seperti sebuah bangunan, dan kuat atau tidaknya bangunan itu bergantung pada pondasinya. Kisah para Rasul pasal 4 pada ayat yang ke-11 mengatakan, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun, perhatikan, ia telah menjadi batu penjuru. Saudara, batu penjuru itu batu pondasi. Ya. Nah, bicara tentang Yesus sebagai batu penjuru, batu pondasi, itu memiliki pengertian begini. Ya, nanti kita akan membaca ayatnya bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu dasarnya, pondasinya itu harus benar. Dan tidak ada pondasi atau kebenaran lain yang bisa kita ketemukan di dunia ini kecuali dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah kebenaran sejati. Ya, tidak ada tokoh di dunia ini yang berkata seperti Tuhan kita Yesus Kristus, dan itu hanya satu-satunya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Enggak ada. Hanya satu-satunya. Nah, itu sebabnya kita sebagai pengikutnya, mari kita mengikuti jejaknya. Tidak ada kebenaran lain di dalam dunia ini selain kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui firman-Nya, dan itu adalah kebenaran sejati.
Saudaraku, semua kebenaran yang ada di dalam dunia ini bersifat relatif. Artinya benar untuk Anda, belum tentu untuk saya. Saya yakin sedang memberitakan, menyampaikan firman Tuhan yang benar, tapi belum tentu Anda menganggapnya sebagai kebenaran. Baju yang saya pakai menurut saya sudah bagus, sudah benar. Tapi mungkin ada di antara Anda yang mungkin mengkritik, khotbah kok pakai baju seperti itu. Harusnya pakai jubah, keren gitu. Harusnya pakai jas, pakai dasi, keren gitu. Nah, saudara, sekali lagi, kebenaran secara umum di dunia ini bersifat relatif. Itu sebabnya jangan pernah rebutan benar ya selama kita ada di dalam dunia ini. Tapi kalau Anda mau tahu kebenaran sejati, Alkitab mengatakan itu hanya Yesus Kristus. Saudaraku, kalau sebuah bangunan itu kekuatannya ditentukan oleh pondasinya, demikian juga iman kita. Ya. Dalam surat Ibrani pasal 3 ayat 4 mengatakan setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saudaraku, itu sudah langkah awal yang benar. Karena kebenaran sejati hanya milik Tuhan. Tapi bagaimana kemudian langkah berikutnya? Apakah hidup kita juga seturut dengan apa yang Tuhan mau? Ketika hidup kita seturut dengan apa yang Tuhan mau, berarti iman kita akan digambarkan seperti sebuah pondasi bangunan yang sangat kuat. Nah, saudara, berbicara tentang bangunan ini berarti kita harus belajar ini. Dasar dari semua yang kita kerjakan itu apa? Ada nasihat dari surat Kolose pasal 2 ayat yang ketiga yang bunyinya sebagai berikut. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudaraku, kita seringkali berdalih melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Nah, tapi ternyata dengan pekerjaan ini pun kita masih tetap bisa bersalah ketika motivasinya enggak benar. Nah, makanya Tuhan Yesus pernah mengingatkan di dalam Injil Matius itu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, ketahuilah bahwa kehendak Tuhan itu selalu selaras dengan firman Tuhan. Jadi, bukan suara hati saudara itu kehendak Tuhan, karena hati saudara bisa salah. Suara yang saudara dengar bisa salah, tapi firman yang tertulis tidak pernah salah. Nah, makanya firman ini menganjurkan apapun juga. Jadi apapun itu termasuk apa yang kita kerjakan. Kalau melayani ya apa yang kita lakukan dalam pelayanan. Mungkin memainkan musik, mungkin sebagai leader, singer, ya, atau mungkin juga menyampaikan renungan seperti yang saya lakukan saat ini. Saudaraku, jangan asal mengerjakan peringatan dari firman Tuhan, kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, bandingkan mengerjakan untuk Tuhan ini dengan mengerjakan untuk manusia dengan pangkat tertinggi. Saya mau tanya, kalau misalnya Bapak Presiden mau mengunjungi desa saudara, dan desa saudara punya tim untuk menyambut kedatangan Presiden itu, dan misalnya harus menyanyikan sebuah lagu. Nah, nggak mungkin, wis gak usah latihan, kabeh wis pinter-pinter, nggak mungkin. Pasti sekalipun sudah bisa, sudah sering dinyanyikan, akan tetap dilatih lagi, karena akan menyanyikan itu di depan Presiden, jangan sampai salah. Nah, bandingkan itu dengan melayani Tuhan. Saudaraku, kalau kita bisa menghormati manusia
sebegitu repotnya hanya manusia dengan pangkatnya tertinggi, kenapa kadang-kadang kita tidak bisa menghormati Tuhan dengan baik dan melakukan tugas pelayanan itu seperti yang dianjurkan surat Kolose ini, seperti kepada Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, dalam terjemahan lain di surat Kolose ini, ya, dikatakan pasal 3 ayat 17 ini, segala sesuatu yang kamu lakukan, perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Tuhan Bapa kita. Nah, jadi berarti ketika Tuhan memberi kesempatan kepada kita melayani, kita nggak boleh melayani dengan bersungut-sungut. Melayani dengan iri hati antara satu dengan yang lain. Saudara, dan ketika kita bisa melayani dengan pondasi yang benar, dasarnya ini aku lakukan untuk Tuhan. Ini aku lakukan untuk Tuhan. Aku harus melakukan dengan sebaik-baiknya. Maka kalau digambarkan sebuah bangunan, itu pondasi saudara sudah benar. Pondasi saudara sudah tertancap ke tanah dan memiliki bobot yang luar biasa. Nah, satu saat saya iseng browsing tentang pondasi bangunan pencakar langit yang di luar negeri loh ya, kalau di Indonesia saya nggak tahu. Nah, akhirnya saya dapatkan seperti ini. Ini kalimat singkatnya aja ya. Nah, bahwa yang menjulang tinggi ke atas itu hanya sepertiganya. Loh, 2/3-nya kemana Pak? 2/3-nya itu tertancap di tanah. Sehingga walaupun ada gempa, mungkin bangunan itu miring, enggak bakalan bangunan itu roboh. Yang di luar loh ya, yang saya pelajari, saya enggak tahu kalau di Indonesia. Ya, mungkin di Indonesia kebalikannya. Yang sepertiga ditanam, yang 2/3 yang menjulang tinggi. Wah, itu bahaya. Ada gempa sedikit, roboh pasti. Tapi yang di luar negeri, yang disebut gedung pencakar langit, saya pernah browsing, saya pernah baca, saya pernah iseng lihat-lihat itu seperti apa sih kekuatan pondasinya. Ternyata itu 2/3 bobot dari bangunan itu tertancap ke tanah. Yang naik hanya sepertiganya. Ya, kalau saudara lihat bangunan ini bukan bangunan di atas awan, bukan. Ya, tapi saking tingginya bangunan itu sampai sebagian itu ketika awan-awan sedang lembab, ya, itu puncak dari bangunan itu tidak kelihatan. Nah, dari sini saya berani membuat sebuah kalimat bahwa bangunan kuat berdasar pada pondasinya. Begitu juga iman. Kalau saudara setuju dengan saya, mari kita baca bersama-sama supaya kita ingat bahwa kekuatan iman kita berdasarkan pada pondasinya, seandainya diumpamakan dengan sebuah bangunan. Kita baca sama-sama, 2, 3. Bangunan kuat berdasar pada pondasinya, begitu juga iman. Nah, saudara mau memiliki iman yang kuat, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Matius, pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-24, ya. Injil Matius pasal 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara mau memiliki iman yang kuat, dengar firman, lakukan dalam hidupmu sehari-hari, ya, maka imanmu akan kuat. Nah, cuma berlatih saja nggak bisa jadi kuat, saudaraku. Harus dibarengi dengan nutrisi yang seimbang. Nah, saya juga pernah membaca tentang orang yang mengolah dirinya sehingga disebut dengan binaragawan karena membina badannya sedemikian rupa. Ya, ini ternyata tidak hanya berlatih, tapi
Bagaimana nutrisi yang masuk di dalam dirinya itu menentukan. Orang seperti ini kalau seandainya makan telur, dia nggak boleh makan kuningnya. Dia harus makan putihnya saja, padahal yang enak kuningnya katanya ya. Saudaraku, dan orang yang imannya kuat itu, saya merenungkan tetap berdasarkan surat Kolose pasal 2 tadi, ya, hatinya berlimpah dengan ucapan syukur. Jadi mari kita cek iman kita masing-masing di masa pandemi ini. Apa kita masih menggerutu, kok begini, kapan berlalunya, kapan berakhirnya, sudah lama tidak beribadah, terus gelisah, menggerutu, nggak ada gunanya, saudaraku. Tapi ya itu, berdasarkan surat Kolose ini, kalau imanmu memang kuat, apapun yang terjadi, engkau akan bisa mengucap syukur. Ada haleluya? Nah, saudaraku, iman yang kuat itu ditandai dengan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Makanya saya berani membuat kalimat, jika iman kuat pasti hati berlimpah dengan syukur. Kalau saudara setuju dengan saya, mari kita baca kalimat ini. 2, 3. Jika iman kuat, pasti hati berlimpah dengan syukur. Saudaraku, saya teringat ayat yang terdapat di dalam kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan bukti hati yang gembira itu, hati orang itu selalu berlimpah dengan syukur. Makanya saya juga berani bahwa hati yang berlimpah dengan syukur adalah obat yang manjur. Ya. Makan dengan apa hari ini? Lauknya apa? Syukuri saja, maka itu akan jadi obat yang manjur. Bahkan mungkin saudara makan dengan gizi dan nutrisi yang mungkin sesuai dengan anjuran dokter sekalipun. Tapi kalau hatimu penuh dengan cacian, menggerutu, dengan kedengkian, sama saja. Saudara seperti makan racun itu. Ya, mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Ayat terakhir, mari kita baca bersama-sama di 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34 yang mengatakan demikian. Kita baca bersama, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan amin. Saudaraku, mari kita cek iman kita masing-masing. Sudahkah kita seperti pohon yang akarnya terus bergerak mencari nutrisi? Sudahkah semua yang kita lakukan berpondasi kebenaran, seperti bangunan yang begitu kuat karena pondasinya kuat? Jadi mari kita akan bersama-sama mengoreksi diri kita masing-masing, dan mari kita terus bergerak aktif mencari dan selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga iman kita kuat, Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang sudah mengikuti ibadah dan mendengarkan renungan ini, dan mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami supaya iman kami menjadi kuat. Dan supaya iman kami menjadi kuat, ada 2 hal yang harus selalu kami ingat, bahwa kami harus terus berakar seperti sebuah pohon. Kami harus seperti bangunan dengan pondasi yang benar. Biarlah setiap yang kami lakukan selalu seperti kami lakukan untuk Tuhan. Sehingga hidup kami selalu berkenan kepada Tuhan, Tuhan dimuliakan lewat hidup kami, dan kami memiliki iman yang kuat. Dan biarlah firman-Mu mengoreksi setiap kami. Ketika mulut kami, hati kami masih penuh dengan cacian, menggerutu, kebencian seorang terhadap yang lain, biarlah Kau mengampuni kami. Karena firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa iman yang kuat ditandai dengan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau di hari-hari yang lalu kami belum seperti yang Kau kehendaki.
Tetapi kami mau terus belajar dan belajar, kami tahu, sebab kami tahu bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Seluruh sidang jemaat yang sudah mendengar renungan ini, dan siapapun yang mendengar renungan ini, hati mereka digerakkan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap persembahan yang akan diberikan oleh umat-Mu, dan berkati kembali persembahan mereka dengan berlipat ganda sesuai dengan janji-Mu. Berdoa untuk pemerintah negara kami, berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan seluruh aparatnya, bahkan lingkungan di sekitar kami, RT, RW, kepala desa. Biarlah kiranya Tuhan tolong berkati mereka semua, supaya mereka menjadi pemimpin yang baik, dan Tuhan dimuliakan di negara kami ini. Terima kasih, biarlah kiranya anugerah-Mu terus berlimpah kepada kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang mengikuti kegiatan ibadah ini, kiranya damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan yang berlimpah, mengalir menjadi bagian kita saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari bersama katakan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.